Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan jagat raya ini beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluk yang diciptakan Allah wajib tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita. Seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal manusia. Misalnya menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa atau wujud Allah, dan lain sebagainya, karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Seperti kisah berikut ini yang mengkisahkan seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya pertanyaan yang dia ajukan tidak boleh dijawab dengan dalil. Karena orang ateis memang selalu mengukur segala sesuatunya itu menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah, dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja, sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu ia memberikan syarat agar pertanyaannya tidak boleh dijawab menggunakan dalil. Kemudian ia menantang orang-orang yang ada di masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, yaitu 1. Siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia akan ada karena penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? 2. Bagaimana cara manusia bisa makan dan minum tanpa buang air di surga? Bukankah itu janji Allah di surga? 3. Kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tak ada seorang jamaah pun mampu menjawab pertanyaan tersebut kecuali salah seorang pemuda. Ia kemudian menjawab 3 pertanyaan ateis itu satu persatu, dan beginilah jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Pemuda itu menjawab, "Apakah engkau tahu dari angka berapa angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, "Jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa mencipta angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu Maha Tunggal yang Maha Pencipta tapi tidak bisa diciptakan?" Jawaban untuk pertanyaan kedua. Pemuda tersebut berkata, "Saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dulu? Jika engkau dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air?" Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba menampar ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, "Tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dan api neraka?" Ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Sahabat yang beriman, kisah tadi mengajarkan kepada kita semua bahwasannya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita harus menghadapi hal-hal seperti itu dengan ilmu. Seperti pemuda tadi yang dengan cerdas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita pertanyaan tersebut sangatlah sulit untuk dijawab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi dan rasul dalam agama Islam. Dalam agama Nasrani dan Yahudi juga meyakini kenabian dan kerasulan beliau. Nabi Ibrahim telah mendapat gelar Khalilullah yang bermaksud sahabat Allah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkenal sebagai nabi yang membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baginda juga tergolong dari salah seorang dari 5 Nabi Ulul Ajmi atau gelaran kepada nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa di dalam berdakwah. Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Khaldan yang terletak di kota Ur, negeri yang kini disebut Irak. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak pernah Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali 3 kali." Hadis riwayat Bukhari. Sang Khalilullah juga mengakui saat manusia bertanya meminta syafaat dari beliau. Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali." Jika benar Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, seperti apa kebohongan beliau? Dusta ataupun bohong yang dilisankan Nabi Ibrahim sesungguhnya benar adanya dan mengandung kebaikan. Tidak satupun perkataan beliau yang bermakna sebenar-benar kedustaan ataupun kebohongan, melainkan sebuah tausiah. Berikut 3 kisah Nabi Ibrahim ketika berbohong. Kebohongan pertama. Orang-orang kafir Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan tiap tahun di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayahnya untuk menyaksikannya. Namun ia tidak mau mengikutinya dengan alasan sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 88 dan 89. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Nabi Ibrahim alaihissalam membuat alasan itu untuk melancarkan rencananya menghancurkan berhala-berhala yang akan ditinggalkan saat semua orang menghadiri perayaan besar tersebut. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Quran surat As-Saffat ayat 91-93. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang terbesar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala terbesar tersebut. Kebohongan kedua. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, kecuali yang terbesar, dan meletakkan kapak di tangan kanan berhala terbesar itu, masyarakat yang baru kembali dari perayaan kaget melihat sesembahan mereka hancur. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 59. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu, namanya Ibrahim." Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Menurut Ibnu Mas'ud, mereka yang menunjuk bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pelakunya adalah mereka yang pernah mendengar Nabi Ibrahim berkata, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 57. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dibawa dan disidang. Setelah berkumpul, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Quran surat Al-Anbiya ayat 62-63. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, hingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan ketiga. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Syaroh datang ke suatu tempat yang dikuasai seorang Fir'aun zalim untuk menetap sementara di sana. Fir'aun itu diberitahu oleh ajudannya bahwa ada seorang lelaki yang tinggal bersama wanita yang sangat cantik jelita.
Fir'aun tersebut mengutus utusannya untuk menemui Ibrahim. Sang utusan bertanya, "Siapakah wanita yang tinggal bersamamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Dia adalah adikku." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Syarah dan berkata, "Wahai Syarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan kamu. Dan di depan sana ada seseorang yang datang dan bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku katakan padanya bahwa kamu adalah adikku. Oleh karena itu, janganlah kamu katakan yang lain selain yang aku katakan." Maksud ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan bahwa Syarah adalah adiknya adalah saudara seagama, uhtun fiddin. Sedangkan maksud di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku dan kamu adalah tidak ada pasangan mukmin lain selain aku dan kamu. Alasannya adalah karena Nabi Lut alaihissalam pada saat itu juga beriman sama seperti mereka. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarawan, Fir'aun dalam kisah tersebut merupakan saudara dari Ad-Dahak, Fir'aun yang sangat terkenal kezalimannya. Fir'aun tersebut bernama Sinan bin Ulwan bin Ubaid bin Auj bin Imlak bin Lamwaj bin Syam bin Nuh. Sedang riwayat Ibnu Hisham dalam kitab At-Tizan menyebutkan Fir'aun tersebut adalah Amru bin Umrul Qais bin Mailefon bin Syaba. Sahabat yang beriman, itulah 3 kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebohongan itu adalah kebohongan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung kebaikan dan tausiah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.